gitu dalam perjalanan karir saya selama 16 tahun. Jujur, aku mungkin baru share di sini nih sama Putri. I've never really planned everything. The art of letting go penting untuk dimiliki oleh banyak orang. But to be able to let go itu sama halnya to be able to receive. Karena di perjalanan pursuing your dream, pasti akan ada sebuah titik di mana kalian akan menemukan sendiri jalan yang berbeda. Kalau memang bukan ke sana, mungkin agak melenceng sedikit ke kanan, tapi menemukan direction yang baru. Hai, kali pertama akhirnya kita hadir di panggung Ngobrol Sore Semaunya live on stage Kota Surabaya. Dan yang bikin lebih spesial di episode ini, aku hadir untuk teman-teman semua bersama BNI. Nah, info penting untuk teman-teman, kini buka tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Muda, dan BNI Taplus Bisnis dapat dilakukan secara digital melalui BNI Mobile Banking tanpa perlu datang ke cabang. Jadi yuk buka rekening digital BNI, nggak pakai nanti. Untuk Ngobrol Sore Semaunya dan Putri Tanjung. Hi everyone. Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Surabaya, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya live on stage. Bersama aku Putri Tanjung, hari ini sangat spesial teman-teman karena ini adalah pertama kalinya NSS melakukan live on stage dan Kota Surabaya adalah pilihan kami untuk pertama kalinya. Dan sebenarnya cerita sedikit ya teman-teman, udah pingin banget melakukan Ngobrol Sore Semaunya live on stage dari 2021. Tapi baru kesampaian di tahun 2022 ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan bisa mendapatkan insight-insight baru di Ngobrol Sore Semaunya live on stage Surabaya. Dan seneng banget hari ini aku akan mengawali obrolanku bersama seseorang yang sangat multitalenta, sangat luar biasa. Aku sebenarnya baru kenal belum terlalu lama, baru kenal sekitar setahun. Tapi cukup intens karena aku juga kerja bareng sama beliau. And I'm actually very blessed bisa ketemu sama orang ini. Very blessed juga bisa berteman dengan beliau. Jadi without further ado, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Kencang untuk Reza Rahardian. Halo. Halo. Halo semua. Oke, aduh seru banget nih Put. Hai Kak Reza. Halo Putri. Halo semua, selamat sore. Semoga dalam keadaan baik-baik aja semuanya, happy, bahagia, Amin. sehat. Amin. Kak, Yes, how are you? I'm good, very good. Seru banget. Jadi sebenarnya Kak Reza ini di Ngobrol Sore Semuanya udah 2 kali. Ya, Ya kan? ya. Tapi hari ini super spesial karena ini pertama kalinya live on stage. Selamat buat pertama Terima kalinya kasih. di live on stage. Harus Dan- terus ya Put, mudah-mudahan, amin. Amin. Dan pilihannya pertama kenapa Kak Reza? Karena menurut aku banyak banget yang bisa di-share sama Kak Reza. And you're very special. Thank you very much. Jadi kita ngobrol. Jadi kemarin tuh kita sebenarnya ngobrol 2 kali. Itu tahun lalu ya Kak Reza Tahun ya. lalu? Coba Kak, live update. Live update, oke. Live update dari tahun lalu apa yang terjadi yang aku nggak ngeh nih? Proyek-proyek film baru. Project film baru yang udah syuting di tahun lalu tentunya yang akan tayang di tahun ini. Ya.
Tapi I think in general 2022 adalah tahun pertama buatku untuk bisa kembali produktif. Ya. Setelah aku merasa bahwa 2021 tuh tahun yang sangat challenging kayaknya buat kita semua. Karena setelah pandemi kita masuk era di 2021 di mana pandeminya masih ada, second wave-nya ada. Tapi kemudian kita juga beradaptasi dengan itu semua dengan lebih baik. Dan masuk di 2022 yang menurutku tahun yang sangat amat aku syukuri gitu. Karena banyak proyek yang baru di tahun 2022, kemudian akan rilis di 2023. Meeting you was something special for me. Getting to know you, even attending your wedding. There's a lot of things yang menurutku very special di 2022. So I'm so ready for 2023. Iya, aku juga I'm so ready for 2023. Semoga 2023 ini lebih baik ya Kak. Amin. Kak Reza Buat punya kita resolusi gak sih? Kayak 2023 apa resolusinya Kak Reza? Nah, speaking about resolution, aku tuh orang yang sebenarnya jarang sekali membuat sebuah list resolusi di tiap-tiap tahun. Gitu. Jadi aku selalu memasuki awal tahun tentu dengan berbagai macam rasa kontemplatif untuk kemudian mengawali tahun. Oke, let's put aside a plan sebenarnya. Tapi memasuki tahun dengan menyiapkan mental, menyiapkan semualah well-being gitu untuk bisa starting pointnya tuh dari dalam gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang resolusi juga agak sulit untuk menjabarkannya karena sebenarnya aku nggak terlalu punya banyak resolusi. Hanya ingin semoga di tahun ini tentunya segala sesuatunya bisa lebih baik. Tentu ada beberapa hal yang mudah-mudahan ingin dicapai di tahun ini dan mudah-mudahan bisa, tapi spesifiknya apa agak sulit. Tapi sebenarnya tadi Kak Reza ngomongin soal well-being gitu ya, terus habis itu getting ready kayak mentally ready gitu. I think that's the most important thing sih, gak sih Kak Reza? I think the most important thing is mindset, I think is one thing, and the other thing is mental well-being. I think we talk a lot, kita kayak ngobrol banyak soal mental well-being ya Kak Reza, dan kayak kita punya ketenangan hati, terus kita juga bisa hidup lebih positif gitu ya. Dan tapi again kita tahu bahwa my generation itu banyak nih ya yang apalagi aku juga ya termasuk aku gitu ya yang kayaknya 2023 ini full of uncertainty, kita nggak tahu, nggak punya kepastian, banyak yang kita galauin, terus secara mentally juga kita aku ya kalau aku kayak agak emotionally up and down. Aku pengen tahu dong Kak Reza kan udah berkarir lama banget gitu ya, you're lebih senior jauh daripada kita lebih jauh senior daripada kita. Jauh tuh artinya tua. How do you, gimana caranya nge-manage kayak biar bisa tahu kayak kayaknya kita harus bisa mentally lebih healthy nih gitu. Sebenarnya kan mental yang sehat itu dimulai dari pola hidup yang baik. Pola hidup tuh bukan hanya soal diet, bukan hanya soal makanan apa yang kita makan atau kita konsumsi, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita sebaik mungkin, bagaimana kita mengatur apa yang kita kerjakan itu sejauh apa bisa kita push diri kita di situ dan kapan kita juga mungkin ada waktunya untuk reflect balik dan melihat itu semua. Jadi menurut aku core-nya sebenarnya balik ke situ dulu untuk kita bisa menentukan apakah kita bisa ada di state of mind yang positif, yang cukup baik, yang cukup healthy atau tidak gitu. Kalau dari aku pribadi melihat sekarang mungkin teman-teman semua yang Gen Z mungkin boleh angkat tangan sebentar yang Gen Z. Kayaknya hampir semua Gen Z deh. Usia 18 sampai 22 tahun deh. Wow, muda sekali kalian. Di atas 22 tahun sampai 25 langsung ada yang turun. Saya nggak 25 lagi, saya 35. Oke, banyak banget ya yang Gen Z berarti yang datang hari ini gitu. Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah menemukan apa sih yang dimauin dalam hidup. Apa sih yang mau kalian capai, apa yang mau kalian pursue dalam hidup kalian gitu. Di tengah segala sesuatunya seems very close, segala sesuatunya terasa sangat dekat dengan kemajuan teknologi. Kita tahu Putri sangat aware dengan kemajuan teknologi yang ada. She's been working in this industry for quite some time. Dia managing banyak hal di industri tersebut juga gitu. Semakin dekatnya kita dengan teknologi, semakin kita tanpa sadar kita juga penuh dikuasai oleh kemajuan teknologi. Itu membuat segala sesuatu terasa begitu dekat, begitu jauh lebih mudah. Tapi at the same time,
kita starting to compare our lives with others gitu. Yeah. Kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin teman-teman di sini ada yang misalnya sangat aktif di sosial medianya, kemudian terbiasa untuk melihat sesuatu di kehidupan orang lain, melihat sesuatu yang terjadi di kehidupan orang lain dan mulai reflect ke diri sendiri, kok gue gak seperti itu, kok orang lain bisa punya kehidupan seperti ini, kok dia kerjanya ternyata udah dapat promotion sampai di level apa, kok gue belum dan lain-lain. Atau buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, sekarang lagi bertanya-tanya, what am I gonna do after saya lulus dari kuliah? Apa yang akan saya lakukan setelah saya selesai kuliah nanti? Apakah saya akan mengambil sebuah bidang pekerjaan yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil atau tidak gitu. Ini semua merupakan pikiran-pikiran yang menurut saya wajar dan nggak apa-apa, it's okay. Tapi ada satu hal penting Put yang menurutku very crucial adalah knowing what you don't want to have in your life. Yeah. At the end of the day, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita nggak suka, apa yang kita nggak mau, itu secara tidak langsung akan mempermudah kita semua untuk bisa mencari tahu apa yang sebenarnya kita suka. Karena so many options, pilihannya ada banyak sekali. No pressure, tidak ada yang perlu dipaksakan, semua akan berjalan indah pada waktunya. Saya selalu percaya itu. Dalam perjalanan karir saya selama 16 tahun, jujur aku mungkin baru share di sini nih sama Putri. I've never really planned everything. Yeah. Saya hampir tidak pernah merencanakan secara struktural semuanya. Ya ada sesuatu yang direncanakan, ya ada sesuatu yang saya harapkan bisa terjadi, ada sesuatu yang coba di plan. Tapi mungkin dari 10 plan, mungkin yang dicapai 4, mungkin yang dicapai 3. Mungkin gak tercapai sama sekali dan itu gak apa-apa. Tapi tadi Kak Reza ngomongin soal teknologi juga ada dampak baiknya gitu, karena ada dampak positifnya. For your industry gitu ya, di perfilman, apa aja Kak dampak yang positif yang Kak Reza rasakan dari dengan kemajuan teknologi in your industry? Pertama tentu kemudahan untuk creating awareness tentang adanya sebuah film. Oke. Kedua, memperbanyak lapangan pekerjaan bagi pelaku industri film di Indonesia dengan adanya OTT. Ya. Dengan adanya platform digital seperti itu yang tadinya mungkin serapan tenaga kerja film lebih terbatas pada film bioskop, sekarang udah bisa ada di OTT karena OTT juga menghadirkan original film mereka sendiri yang formatnya tetap format film. Kemudian lahir series yang begitu banyak. Betul. Itu juga menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di industri film. Baik pemain, kru, sutradara, dan semua, produser dan lain-lain. Jadi kalau mungkin ada teman-teman sebagian di sini yang anak film atau sekolah kuliahnya film, kalian bisa melihat bagaimana serapan tenaga kerja yang begitu besar atas dampak kemajuan teknologi. Gitu. Jadi kalau tadi aku bilang creating awareness karena hampir semua film sekarang creating content untuk promotion itu through social media. Betul. Ya. Semuanya gitu. Jadi pemanfaatan teknologinya besar banget sampai ke urusan editing, CGI. CGI kita udah jauh upgraded banget gitu dari film-film yang ada. Animasi, industri animasi. Jadi menurut aku sih kemajuan teknologinya dampaknya di salah satunya itu sih mungkin. Kak Reza kan udah lama banget ya di film industry gitu. Lumayan lama ya, lumayan lama. Dan waktu itu waktu NSS pertama sama NSS kedua ngobrol sama Kak Reza, habis itu aku bertanya gitu. Kak Reza kenapa sih kok maksudnya tetap punya passion yang sangat luar biasa di industri film dan masih mau melakukan banyak hal gitu ya. Kak Reza juga ketua FFI gitu. Habis itu Kak Reza bilang karena cinta. Yeah. Jadi cinta itu play a big part gitu di karirnya Kak Reza. Seberapa besar sih Kak impact dari mencintai sebuah pekerjaan terhadap kayak kesuksesan Kak Reza? Aku mungkin bisa bilang aku sangat setuju sama Putri gitu bahwa cinta plays a big role in my life. And not just my life tapi in my career gitu. Karena aku bersyukur menjadi seseorang yang bisa punya kesempatan bekerja pada sebuah bidang yang ternyata sangat aku cintai. Yeah. Kenapa aku sangat amat bersyukur tentang itu? Karena aku tahu di luar sana mungkin ada sebagian orang yang bekerja pada bidang tertentu karena memang harus bekerja. Yeah. Ini soal survival mode, soal bertahan hidup. Jadi ketika ada kesempatannya bekerjanya itu, ya dilakukan sebaik mungkin gitu. Tapi cinta itu sendiri, speaking about love gitu ya, cinta itu sendiri kan sesuatu yang sangat universal.
bahasanya luas, cakupannya amat sangat besar, bentuknya juga berbagai macam. Dalam dunia pekerjaan, ketika kita mencintai pekerjaan, apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan itu tuh, satu udah pasti passionate banget. Betul, ya. Itu udah pasti energinya luar biasa. Kedua, melahirkan istilah tentang bekerja pakai hati. Ya. Gitu. Kalau orang bilang kerja tuh pakai hati, ya pasti gitu. Tapi untuk bisa bekerja dengan hati tuh susahnya juga minta ampun gitu. Karena tidak semua pekerjaan membuat kita bisa jatuh cinta. Seperti halnya kalian mungkin ketemu sama pacar atau gebetan kan gak semuanya bikin kalian langsung fall in love gitu ya. Jadi mungkin ya itu ya kenapa aku bilang cinta sangat besar dampaknya. Ya agak bias atau agak sulit aku mengeluarkan kata-kata cinta membuat pekerjaan atau mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan yang aku jalankan ya Put. Tapi yang paling jelas dengan rasa cinta yang aku punya untuk pekerjaan aku merasa jarang sekali terbebani, jarang sekali merasa lelah, tidak gampang merasa bosan pada apapun yang aku pekerjaan terkait dengan industri pekerjaanku. Reza, tadi Kak Reza ngomongin soal love terhadap karir dan pekerjaan Kak Reza. Dan Kak Reza bilang oke, kalau misalkan ya, pasti di perjalanan cinta itu ada sedihnya, ada marahnya, ada sakitnya, ada kecewanya gitu ya. Ya kayak semuanya lah ya, gak harus karir, di hidup pun begitu. Hidup pun pasti kayak gitu. Yang aku pengen tahu adalah kita ngomongin sedikit soal letting go gitu ya. Letting go itu kan adalah kita udahlah kita lepaskan aja gitu ya. Dan menurut aku sekarang tuh maksudnya di my generations gitu ya. I think letting go tuh kadang-kadang agak buruk gitu kata-katanya. Letting go, melepaskan sesuatu seakan-akan menyerah gitu ya. Cuma kadang-kadang sebenarnya letting go of things yang bikin kita sakit atau bikin kita marah is actually also good for us. Kak Reza pernah gak sih ada di fase dimana Kak Reza memutuskan untuk melepaskan sesuatu, either itu your dreams, goals, atau apapun yang terjadi di karir Kak Reza atau perasaan Kak Reza, yang sebenarnya susah banget untuk kita lepaskan, tapi ternyata itu yang terbaik buat Kak Reza? Kalau pernah banget ya, maksudnya ada dalam sebuah situasi seperti itu gimana I have to decide to let go something gitu. My dreams terutama. Waktu usia remaja bermimpi menjadi seorang professional athlete di dunia renang, cabang olahraga renang. Tahapannya sudah dijalani, latihannya udah dijalani, masuk kompetisinya udah sampai tingkat daerah. Wah, ini selangkah lagi menuju tingkat nasional, platnas. Ternyata gagal. Gitu. Itu mimpi besar untuk anak. Waktu Reza umur 15-16 tahun, itu mimpi besarnya adalah menjadi perenang profesional. Gitu. Baru aku sadari kemudian, karena di umur itu aku gak tahu caranya let go kayak gimana. I don't know. Yang aku punya cuma satu, kecewa. Kecewa, sedih, marah. Cuman itu. Gak tahu gimana cope, gak tahu berdamai, gak tahu gimana caranya. Jadi cuma punya rasa itu. Kemudian setelah masuk usia dewasa, mimpinya semakin besar, semakin banyak. Mau jadi pilot, mau jadi ini, setelah lulus SMA pokoknya udah firm nih. Mau masuk SMK-nya aja udah pinginnya SMK penerbangan, habis itu mau lanjut menjadi pilot. Gitu. Ternyata another failure. Gitu ya. Kekecewaan lagi, batal lagi, harus let go lagi. So the art of letting go penting untuk dimiliki oleh banyak orang. Karena pada dasarnya satu, yang paling sederhana yang kita ketahui, yang bahkan istilahnya udah sering kita dengar di telinga kita, nggak ada sesuatu yang abadi. Oke, itu umum banget tuh kita udah sering dengar. Tapi itu benar banget. We cannot have everything in our hands forever. Entah waktu membuat itu hilang, tutup usia, dan lain-lain gitu. Jadi faktornya banyak banget.
But to be able to let go, itu sama halnya to be able to receive. Betul. Apakah kita sebagai seorang manusia sudah siap membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang baru? Apakah sebagai seorang manusia kita sudah siap menerima sesuatu yang baru dan belum pernah kita bisa prediksi akan seperti apa nih reaksi tubuh, pikiran, hatinya untuk menerima sesuatu yang baru ini. And to let go, sesuatu yang sudah sangat penting artinya atau mimpi yang begitu besar atau bahkan seseorang yang mungkin sangat teman-teman kalian semua di sini cintai atau profesi yang begitu kalian cintai udah sampai di titik tertentu tiba-tiba harus di let go. I always believe once you let go one thing, you're just opening a door To many more opportunities. to many more opportunities. Itu nggak tahu kenapa aku sangat percaya pada itu. Bahkan to let go even sesuatu yang sangat amat besar artinya, I think itu hanya akan membuka sebuah pintu yang lain. Ya. Gak tahu besar atau kecil, gak tahu berhasil atau tidak, Ya. tapi akan membawa kita pada journey yang baru. Kalau ngomongin soal letting go, aku tuh selalu lumayan emosional Kak Reza. Karena aku adalah salah satu orang yang sangat sulit untuk bisa let go atas sesuatu. Even I know that it's not good for me. Gitu. Karena emang butuh proses kan. Karena tadi kekecewaan, sakit itu kan gak gampang di heal-nya gitu Kak Reza. Gak gampang sembuhnya. Tapi aku pingin tahu dari perspektif Kak Reza. Kalau misalkan let's say kita mencoba sesuatu gitu. Kayak tadi misalkan kita punya mimpi gitu. Atau kita suka banget sama satu orang gitu. Tapi kita merasa kayak aduh kayaknya gak bisa nih gitu. Tapi kan gak bisa dong kita masa langsung let go. Pasti kan harus ada proses di mana kita berusaha dulu. Ya. Ya dong, karena kan gak mungkin misalkan oh baru sekali, kecewanya sekali, masa kita langsung udahlah goodbye gitu. Nah maksud aku gimana ya tolak ukurnya kita tahu bahwa To memang identify that. bahwa it's time to let go. Oke. Kalau aku ya Put, Iya. ini versiku ya. Iya. Ini debatable ya teman-teman. Ini sangat debatable menurutku. Tapi in my perspective, I would try my best up to a point di mana ada sebuah hal yang memang sudah valid dan membuat aku tidak mungkin lagi meneruskan itu. Contoh Oke. kayak tadi. Mau jadi perenang, persiapannya udah mateng, udah latihan, udah ini, udah segala macem. Ternyata ya udah di pelatnas gagal, maaf skor kamu nggak cukup. Ya. Kamu nggak bisa lewat, you cannot pass the minimum score. Ya. Oke, udah jelas dong, berarti I cannot pursue my career sebagai seorang atlet. Ya. Then I have to let go. Di film, I almost let go my career as an actor. Oke. Why? Karena waktu mulai jadi aktor, mimpi besarku adalah menjadi aktor film. Oke. Itu mimpi besarnya. Iya. Tapi sebagai anak baru yang terjun ke industrinya, lewat sinetron, lewat FTV gitu, dan mencoba sekuat tenaga untuk bisa masuk film, ternyata susahnya setengah mati Iya. pada waktu itu. Kenapa ya? Karena banyak banget pendapat yang mengatakan, wah ini pasti aktingnya akan sinetron banget, akan gini. Pokoknya dilihatnya sangat sebelah mata lah. Iya. Jadi ada tuh perasaan hampir should I let go? Apalagi ditambah punya partner yang merasa I don't think this is your industry. Wow. Kayaknya bukan jalan hidup lo Deres untuk ada di industri hiburan ini. Jadi bukan sebuah penyampaian yang kasar, tapi pahit buat aku terima Iya. waktu itu gitu. Jadi disampaikan dengan baik-baik gitu bahwa Res sorry banget kayaknya menurut gue sebagai manajer gue agak susah nih jualan lo nih agak susah nih Iya. untuk ke produser, untuk ke casting director dan lain-lain. Kalau menurut gue sebaiknya lo coba karir yang lain. Wah itu Put rasanya it's your dream is Crash. Ya. crushed, hancur banget gitu. That time aku merasa okay maybe this is my time The to end. let go. Iya. Karena call-nya udah jelas nih. Betul. Tapi apa yang membuat akhirnya still nggak aku let go? Karena satu Put, aku masih punya rasa percaya. I still have my beliefs in myself bahwa no, I think I can do this. Ya. So ketika letting go buat aku belum sampai titik perjuangan yang cukup kuat,
I will not let go things. Ya. Until it is valid, it is proven bahwa memang itu bukan dunia lo. Ya. Kita balik ke kepercayaan diri kita sendiri Yeah. sih. Yeah. Karena nobody can tell you, not even me, not even anyone, bahkan kalian, saya pun gak bisa. Gak ada satu orang yang aku yakin, gak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, I think, forget about that dream. Ya. Nobody. Because if you think that it is your dream, pursue. Pursue sampai titik darah penghabisan, supaya kita tahu how to identify apakah ini benar-benar buat kita atau bukan. Karena di perjalanan pursuing your dream, pasti akan ada sebuah titik di mana kalian akan menemukan sendiri jalan yang berbeda. Betul. Kalau memang bukan ke sana, mungkin agak melenceng sedikit ke kanan, tapi menemukan direction yang baru. Betul. Karena kalau nggak nyesel juga ya, kalau misalkan kita nggak mencoba maksimal. Kak, seberapa keberuntungan play a part In my life. in your life? Karena ini salah satu yang, karena tadi Kak Reza kan banyak ngomongin soal again, we need to keep trying dan segala macamnya. Nanti kita juga nggak ada yang menjanjikan juga gitu ya. Cuma kemarin waktu sempat ngobrol sore semaunya ngobrol sama Pak Gita Wirjawan gitu ya. Salah satu yang dibahas sama Pak Gita Wirjawan sebenarnya adalah selain kita cinta sama pekerjaan kita punya passionnya, kita punya skillnya. Tapi orang tuh harus beruntung. Jadi kayak menurut Kak Reza, kayak how lucky you are dan seberapa besar sih faktor keberuntungan play a part in your life? Wah Put, kalau faktor keberuntungan I can say huge. Okay. I think kayaknya aku bisa bilang, artinya aku berani bilang untuk mengatakan bahwa I'm very lucky. Yeah. So it plays a big role. Yeah. Iya, aku bekerja keras. Iya, aku berusaha bekerja dengan baik. Tapi itu sama halnya dengan banyak orang lain yang juga bekerja keras. So you're not special on that. I agree. Iya dong. I agree. Kalau kita ngomongin tentang kerja keras, saya bekerja keras. Makanya saya bisa ada di posisi saya sekarang. Ada orang yang bekerja keras yang mungkin double, belum tentu mencapai posisinya juga. Betul. Jadi semua orang juga banyak yang memang lagi bekerja keras sama seperti halnya. So aku gak berani berpikir bahwa I'm very special because I work really hard. Yeah. Or atau aku bilang saya bisa sekarang pure karena 99,9% saya kerja keras. Gitu. Yeah. I do work very hard as much as I can do. Yeah. But luck itu kan udah urusan yang kita gak bisa ukur ya Put. Betul. I think mungkin I'll put it this way. I'm blessed. Yeah. I'm blessed to have people around me, my family especially, my friends, my colleague at work. I'm blessed that I have, of course, yang maha semuanya. Itu adalah titik di mana aku selalu akan kembali aja. Yeah. It sounds very cliche mungkin, Yeah. tapi that's me. I'm gotta be honest gitu. Aku nggak bisa bilang semua hal terjadi hanya karena hard work. I agree. So yeah, I agree. I think I consider myself Very lucky. very lucky. Yeah. Very, very lucky. Ya. Dan aku senang banget tadi poin Kak Reza bilang kayak oke, kalau misalkan kita bilang we work hard, ada orang lain yang work harder than us gitu ya. Itu definitely itu udah pasti. Makanya kadang-kadang tuh suka berpikir ya Kak Reza. Kayak I think it's very important untuk kita juga tahu bahwa semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing. Correct. Ya kan? Semua orang punya timeline-nya masing-masing, semua orang punya privilege-nya masing-masing dan semua orang punya ceritanya masing-masing. Yeah. Jadi emang by the end of the day, ya kita kalau mau bandingin diri kita sama orang lain, maksudnya bandingin dalam quote-unquote negatif ya. Yeah. Kayak kok dia udah sampai sana, kok gue belum dan segala macam ya. Again, itu banyak hal yang play a part. Yeah. Ya nggak sih Kak Reza? Yeah. Faktor keberuntungan, privilege, how hard they work, dan masih banyak lagi. Jadi I think what we need to focus is ya diri kita sendiri kan. Iya, pada akhirnya. Itu bukan Pada selfish akhirnya. ya.
Iya. Itu sangat loh, Put, aku rasa itu bukan, bahkan itu tidak bisa di-considered selfish. You need to take care of yourself at the end of the day. Iya. Sebelum kita mau bisa impactful buat orang lain, kasih impact buat diri kita dulu sendiri. Apa sih impact yang kita bisa kasih? Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita bekerja dengan benar? Sudahkah betul-betul kita sudah fokus yang sangat besar pada diri kita sendiri untuk meningkatkan diri kita? Sudahkah kita fokus pada hal-hal yang penting untuk diri kita? Kalau itu belum, lupakan hal-hal lain yang ingin kita capai karena ternyata kita aja nggak, we don't even care sama diri kita sendiri. We're still a mess. Dan itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Akan terlihat dari hal-hal yang paling kecil yang ada di hidup kalian. Kalau itu udah nggak bisa di-manage dengan baik, akan sulit ketika kalian datang sebuah kesempatan besar. Nah ini satu poin juga nih Put yang mungkin aku bisa sampaikan. Apa yang coba aku lakukan adalah hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika ada sebuah kesempatan datang. Yeah. I love to learn. Yeah. Luckily, itu juga lucky. Yeah. I consider myself lucky. Very important. Karena itu to very be important. able to always learn. Karena aku takut di posisi sebagai seorang aktor gitu di pekerjaanku, aku merasa paling takut adalah merasa bahwa I'm enough. Gue udah tahu semuanya. Gue udah tahu skill set acting kayak gimana. Gue udah ngerti lah. Yang paling aku takut adalah kehilangan rasa lapar untuk terus mau belajar. Yeah. Jadi untungnya aku masih dikasih luck dan dikasih bless, masih selalu lapar untuk belajar banyak hal. Gak hanya tentang ini ya Put, gak hanya tentang acting gitu. Tapi belajar tentang kehidupan, belajar tentang keuangan, belajar tentang managing financial. Banyak banget gitu. Jadi ya balik lagi mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa terus lapar untuk belajar, untuk mencari tahu. Karena kita gak pernah tahu kesempatan apa sih yang akan Tuhan kasih atau kesempatan apa yang akan datang ke diri kita. Jangan sampai ketika ada sebuah kesempatan datang ke diri kalian, ternyata kalian yang belum siap. Kalian yang belum ready untuk bisa menerima kesempatan itu. Akan sayang banget gitu. Tapi aku tuh selalu emotional ya. Kalau misalkan Kak Reza ngomongin soal kayak well-being. Dan ini Kak Reza, makanya kenapa aku seneng banget ngobrol sama Kak Reza gitu ya. Karena Kak Reza tuh selalu ngingetin dan ngomong soal it's very important to take care of yourself, take care of your well-being gitu. Baru aja tadi behind the scene Kak Reza baru ngingetin aku to take care of my well-being karena again I think it's very important untuk realize dari awal ya. Kalau enggak, kalau it's too late nantinya kan malah jadi kita nyesel gitu. And I think you know aku masih work in progress lah ya. Me too. Kalau aku bisa ngomong itu sama kamu. Itu it's also my reminder. What do I really want to achieve? Aku mau ngapain lagi sih? Apalagi sih? Apalagi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak duga ya Put dalam dunia. So teman-teman, just so you know, saya orang yang punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Dan selalu berusaha untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik tentunya. Dari belajar dari kesalahan yang saya lakukan. Tapi satu hal yang saya tidak ingin lakukan pada diri saya adalah self-blaming. Self-blaming bahwa saya nggak layak, saya tidak pantas, saya kurang ini kurang itu. Just don't do that to yourself. Karena itu udah bentuk bagaimana diri kalian not respecting yourself. So mudah-mudahan semuanya bisa kita sama-sama saling. Ini semua bisa jadi self reminder buat kita semua. Kak, terakhir sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan pas banget pertanyaannya juga soal cinta dan letting go. Tapi sebelum itu ada gak sih Kak satu mimpi yang belum tercapai tapi Kak Reza gak mau lepasin? Mimpi yang belum tercapai yang sampai sekarang aku belum bisa lepasin. Apa ya? Jadi Kak Reza masih mau mencoba mimpi tersebut? Oke, apa ya? Masih mau mencoba. Mungkin menyutradarai sesuatu. Ya. Karena ya mungkin ada banyak orang nggak usah di luar ya, even di dalam gitu yang nggak percaya bahwa aku bisa melakukan itu.
atau belum yakin bahwa aku pantas untuk melakukan itu, tapi that's still one of my dream Yeah. to make a film gitu, Oke. of my, I mean I directed a film. Excited, semoga bisa terwujud Semoga ya. secepatnya. Amin. Kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman. Oke, Yes. pertanyaan pertama. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin? Bagaimana cara diri kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu semaksimal mungkin saat diri kita sudah mulai mengirimkan sinyal-sinyal untuk berhenti, Wow, oke. ya? Oh, interesting. Karena aku percaya itu semua datangnya, sinyal itu akan diberikan sama diri kita sendiri. Betul. Contoh, ini urusannya mungkin lebih agak ke kesehatan sedikit ya. Iya. Kenapa seseorang tiba-tiba bisa timbul gejala-gejala sesuatu entah di kulit, entah di dalam organ tubuh dan segala macam. Your body is actually sending you a message. Betul. Karena 70%, saya lupa nih sumber datanya dari mana. Saya baru lihat kemarin. 70% dari penyakit yang muncul dalam diri kita itu berasal dari pikiran, makanan yang kita makan, asupan ya, pikiran yang kita cerna, semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan faktor penentu whether we can be a healthy person or not. Gitu. Ya. So ketika kalian udah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang udah mulai involving stressful dan segala macam, tubuhnya akan dengan sendirinya sebenarnya mengirimkan sinyal. Now, yang harus kita peka adalah, do we want to look to that signal? Iya. Are we paying attention enough sama tubuh kita sendiri? Balik lagi ke situ, Put. Iya, betul. Apakah kita mau memperhatikan sinyal-sinyal yang udah tubuh kita kasih nih? Iya. Misalnya tiba-tiba kalian kerja udah semaksimal mungkin and overwork, terus tiba-tiba mungkin you're very stiff, headache apa, it's a signal. It's a very soft signal dan sinyal yang sangat mudah ditangkap sebenarnya sama tubuh kita sendiri bahwa hey, take it slow down, relax for a bit, take a deep breath, and then you keep on going again. Iya. Gitu. Yang paling penting sebenarnya dengerin badan ya Kak Reza. Dengerin badan, Dengerin badan. dengerin badan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari penonton di sini adalah gimana menghadapi mantan yang masih sayang sama kita? Siapa Syukur. nih pertanyaannya? Syukuri. Gimana menghadapi mantan yang masih sayang sama kita? Kalau aku syukuri bahwa berarti minimal tidak dibenci sama mantan. Bagaimana cara menghadapi mantan yang masih sayang? Ya kalau mantan... Lucu banget nih pertanyaannya. Iya lucu banget pertanyaannya, ini siapa yang nanya sih gitu. Kalau punya mantan yang masih sayang ya disyukuri aja. Kalau aku ya maksudnya ya. Kalau aku adalah bertanya sama diri kita sendiri. Kitanya masih sayang gak sama dia? Iya dong. tapi kalau kita udah punya pacar lagi. Nah agak sulit. Agak repot kan. Jadi kalau ada mantan yang masih sayang ya it's on that person. Iya betul. Setidaknya kita bisa cukup tahu bahwa oh ternyata kita tidak menitipkan sesuatu yang buruk-buruk amat ya. Iya. Yang gitu sampai dia ternyata udah selesai juga masih, udah jadi mantan juga masih sayang. It's a good thing. I think it's a good thing. Iya, it's a great thing. It's a Oke. great thing. Terakhir Kak, bagaimana cara mengatasi kaum yang suka rebahan? Waduh, kaum yang suka rebahan. Ya kalau rebahan menghasilkan duit terus sih Gak apa-apa. silakan aja ya gitu. Tapi kayaknya mengatasi hal itu sebenarnya itu menarik banget sih Put. Ini istilah kaum rebahan ini. Karena majority orang yang seneng cuma rebahan aja atau seneng ya begitu. Itu sebenarnya juga mungkin karena simply mereka gak tahu mereka mau ngapain. Iya. Satu mereka gak tahu mau ngapain. Mereka gak punya circle yang membuat mereka uplifted. Iya. Mereka gak punya, ini pentingnya ya teman-teman. Ini juga penting banget menurut saya. Kaum rebahan adalah orang-orang yang mungkin juga gak punya lingkaran pertemanan yang cukup sehat. Iya. Karena dia menghadapi semuanya sendiri mungkin. Sehingga rebahan adalah jalan terbaik. Because life is too boring. Iya. Buat orang tersebut Iya. gitu. Jadi kayaknya seruan rebahan. Tapi
pada akhirnya lama-lama kita akan mulai menyadari bahwa rebahan aja juga gak akan sehat dan gak akan bawa kita kemana-mana. On that note, I think it's very important sih untuk kita bisa mendekatkan diri sama circle atau pertemanan yang positif ya Kak. I think itu juga salah satu yang tadi kunci yang juga penting karena mau gimana pun juga external factor tuh juga akan membantu membentuk kita kan as a person gitu. Oke, aku mau buka sesi untuk teman-teman langsung bertanya 2 aja. Itu kayak Mbak yang ya itu silakan. Namanya siapa dan pertanyaannya apa? Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosi. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Reza dan juga Kak Putri. Boleh nggak sih Kak kita jadi orang yang egois sama orang-orang di sekitar kita, sama lingkungan-lingkungannya di sekitar kita, sama apa yang terjadi di hidup kita. Makasih Kak. Kak Reza silakan. Boleh gak sih kita jadi orang yang egois? Sebenarnya jawabannya akan pertanyaan dulu ya. Kenapa harus sampai egois? Apa yang membuat kamu merasa, apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan atau di lingkungan sekitar yang membuat kamu muncul pertanyaan seperti itu? If you don't mind. Mungkin karena terkadang kita ketemu sama orang yang mereka tuh ngomong atau mereka ngelakuin sesuatu tanpa mereka pikir apa akibat dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan. Mungkin menurut mereka itu baik tapi bukan untuk kita. Jadi kita juga merasa tersinggung dengan apa yang mereka katakan. Valid. Thank you ya. Makasih Kak. Thank you banget loh. Thank you banget pertanyaannya. Bagus banget. Oke. Rosi, tadi apa yang Rosi bilang menurut saya sangat valid gitu ya, udah sangat clear bahwa ada di lingkungan yang seperti itu, kalau terus pertanyaannya jadi boleh kita egois nggak? Boleh-boleh aja. Menurut saya nggak ada yang salah dengan itu. Karena pada akhirnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi, Rosi yang paling tahu badan, tubuh, pikiran Rosi. Nggak ada orang lain yang lebih tahu tentang struggle yang mungkin kamu punya. Karena orang lain cuma bisa ngomong. Orang lain cuma bisa memberikan opininya. Kalau opini ini datang atas pertanyaan Rosi sendiri kepada sahabat yang mungkin berbeda pendapat, itu lain hal. Tapi kalau omongan-omongan orang luar yang hadir terus dalam sebuah lingkungan yang sebenarnya mungkin memang ternyata tidak sehat, yang Rosi bisa pertimbangkan untuk diri Rosi sendiri adalah egois dalam bentuk yang seperti apa. Karena egois itu juga macam-macam. Ego itu macam-macam. Kalau keputusan egonya Rosi adalah to step out dari zona yang seperti itu, then step out. Don't hesitate untuk step out. Because you deserve better. You deserve a better circle. Gitu. Jadi kalau emang udah ngerasa bahwa lingkungannya memberikan statement atau judgment atau bahkan opini-opini yang sangat tidak peduli sama apa yang sebenarnya Rosi rasakan, berarti kan bukan lingkungan yang cukup baik. Why would you stay? Unless this is speaking about work. Kadang ada banyak orang yang bilang, saya banyak ketemu sama orang yang bilang, saya kerja di sebuah bidang, Kak, lingkungan kerjanya cukup toksik, tapi ini satu-satunya pekerjaan yang saat ini saya gak berani lepas, gak berani let go. Karena saya gak tahu apakah habis ini saya akan mudah sekali ketemu pekerjaan lain atau tidak. Sementara saya punya kebutuhan memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain dan lain-lain. Jadi gak gampang juga Kak buat saya pindah aja cabut lingkungannya toksik gitu. First of all, either you can be the sun atau kamu jadi masuk ke dalam sesuatu yang toksik. Saya percaya bahwa dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang toksik, kamu masih bisa menjadi terang di dalam situ. You can be the gold in that kind of circle. Yang mudah-mudahan itu justru jadi dorongan yang positif. That's ego. Aku mungkin nambahin sedikit ya Kak Reza, tapi itu tadi udah beautifully dibalas gitu. Menurut aku, again, kalau menurut aku tergantung tadi benernya situasi. Cuma kalau tadi mendengar dari Kak Reza yang udah ngomongin soal let go, terus ngomongin soal giving up on something yang is not good for you gitu. Itu kan sebenarnya ada ego yang play a part sebenarnya. Jadi I think selama
kita memilih sesuatu yang menurut kita itu terbaik untuk diri kita, menurut aku itu gak egois. Nggak. Dulu aku sempat berpikir kayak gitu. Jadi dulu aku sempat berpikir bahwa apa yang aku lakukan itu harus please semua orang. Tapi yang aku lupa dan yang paling terpenting adalah diri aku sendiri. Jadi aku gak pernah mikirin apa yang sebenarnya baik buat aku ya. Apa yang sebenarnya menyenangkan ya buat aku. I constantly please everyone around me. Gitu. And I think akhirnya to a point sampai aku sadar bahwa oh it's not healthy for me. Gue nangis setiap malam buat apa. Gue menyesali apapun terlalu sering buat apa juga. Jadi aku habis itu merasa bahwa oh now kayaknya aku lebih mau gitu ya, lebih mau egois gitu untuk diri aku sendiri gitu. Selama itu yang terbaik buat kita, selama kita memikirkan tadi our well-being, sama tidak merugikan orang lain. I think that's the most important thing. Iya, karena balik lagi sih, kenapa tadi saya mengakhiri itu dengan kata ego, because nothing's wrong with ego. Iya. Rosi, gak ada yang salah dengan ego. Egois itu hal yang berbeda. Tapi ego itself, there's nothing wrong with it. Yeah. Karena pada akhirnya semua orang akan punya egonya masing-masing dan it's okay. As long as you know kapan menempatkan itu pada porsi yang tepat, pada waktu, situasi dan tempat yang tepat. Betul. Kalau enggak, mungkin semuanya akan menjadi berbeda cerita. Itu kayak tadi end up very beautifully dan menurut aku juga tadi Kak Reza ngomong bahwa I think justru itu adalah kelebihan manusia karena manusia itu diberikan untuk kita tuh punya ego. And I think dengan kita bisa membalance our ego justru itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya Kak Reza buat kita. Dan sometimes it brings you somewhere. Yes, I agree. Oke, last question karena udah habis waktunya, kita sudah ngobrol lama banget, gak kerasa ya. Jam berapa sih? Jam berapa? Udah 1 jam Kak Reza. Oke. Terakhir. Biasanya kalau di ngobrol sore, oh maaf teman-teman udah gak ada waktu lagi. Jadi ini aku ke pertanyaan yang paling terakhir. Kalau di ngobrol sore semaunya, biasanya aku selalu bertanya sama narasumber aku, pingin ngomong apa, pingin menyampaikan apa ke 5 tahun mendatang gitu ya. Sekarang pertanyaan diubah. Aduh. Apa hal yang Kak Reza ingin sampaikan ke diri sendiri di 5 tahun lalu? Jadi kalau Kak Reza 5 tahun lalu lagi nonton, apa yang Kak Reza sekarang mau sampaikan? Wow, tough question. Di 5 tahun lalu kalau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke diri saya sendiri adalah Reza bikin habit yang baru. Karena bikin habit positif yang baru. Lakukan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan hal-hal yang sangat sederhana seperti memiliki rutinitas di tengah sesuatu yang mungkin menyibukkan. Olahraga, makan makanan yang mungkin lebih sehat, yang tidak harus mahal tentunya gitu ya. Creating kebiasaan-kebiasaan kecil itu pasti adalah sesuatu yang aku juga akan aku sampaikan. Kedua, berani mengambil sebuah keputusan yang mungkin besar konsekuensinya dalam hidup. Yang bahkan kamu gak tahu Reza konsekuensinya akan baik atau buruk. Mungkin itu 2 hal yang akan aku sampaikan ke diri aku 5 tahun lalu. Oke, Kak Reza, I just want to say thank you so much. Thank you so much. For being here, you're very special. I love you. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya, yang sudah setia selalu nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis hanya di CXO Media jam 6 sore pastinya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.